عليهم لو ما تأتينا بالبلاء فنسل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع وما تأتيهم من رسول إلا يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب لا يؤمنون به وقد السنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء والنور يعلمون لقالوا لمن سكر أبصارنا ولقد جعلنا في السماء وحفظنا من كل شيطان إلا من استغفر الشفاء به وجعلنا لكم فيها معايش ومن له بغير دين وإن فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقينا وما له بغير وإنا نحن نحيي ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين وإن ربك هو يحشر إنه عليم ويدرك علم الإنسان بما شاء مسنون قد جاءهم وإذ قال ربك فلن خلقهم بشرا منهم صالح فإذا سويت ونفخت فيه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم إلا يكون ساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال له فكل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ وإنك وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب إني إلى يوم يبعثون
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بما أمرت في الأرض ولهم ينفعون أجمعين إلا عبادك المخلصين قل هذا صراط علينا مستقيم إن عبادي ليس عليكم سلطان إلا من اتبعك من الظالمين وإن جهنم لمحيط بالنعيم وما سمعت وفي معكم المتقين في جنات يوم ودخلوا على الإسراء لا يمسه إلا بمخرجه لكن عبادي أنا رب الرحيم وأنت عبادي هو الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون صدق الله العظيم. Ya, mau. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita tingkatkan persiapan kita dalam bulan istimewa, bulan Ramadan, bulan Al-Quran yang sudah kita perjuangkan sejak dahulu agar kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini bersama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan keseluruhan
dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Dan yang turun itu bukan cuma bacaannya, tapi juga tulisannya. Sesuai dengan firman Allah, Inna anzalnahu. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Nyah itu kemana? Kepada wahyu berikut tulisannya dan bacaannya. Dalam hal ini memang penting untuk kita perhatikan bahwa tulisan Al-Quran, bacaan Al-Quran tidak bisa disamakan dengan tulisan dan bacaan selain Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran ditemukan tulisan-tulisan yang tidak pernah dikenal dalam bahasa sehari-hari orang Arab. Tulisan Alif Lam Mim bacaannya begitu panjang, tulisannya cuma 3 huruf. Yasin kalau ditulis apa adanya tentunya perlu ya 2 huruf, sin 3 huruf. Bahkan ditemukan dalam Al-Quran sambungan huruf berbeda dengan sambungan yang biasa dikenal dalam kehidupan orang Arab sehari-hari. Insya Allah ini kesempatan kita bahas. Cuma memang waktunya mepet ya, cuma setengah. Ya kalau waktunya panjang enak gitu, tapi ya alhamdulillah kalau memang rutin ya kita bersama. Untuk saat ini insya Allah kita lanjutkan kajian hadis-hadis yang mendorong kita untuk meningkatkan kualitas persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita gali hadis ini, hadis yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan malam. Terkadang beliau melaksanakan sholat dengan 9 rakaat, 2 kali duduk, 1 kali salam, yang tidak pernah dilaksanakan oleh kita. Ketika ada imam di sini, umpamanya sholat tarawih 9 rakaat 1 salam, wah bisa heboh. Ini apa-apaan al-Islam ngaco kan bisa begitu. Padahal hadisnya jelas riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, kita persiapkan juga menghadapi bulan Ramadan di akhir Ramadan yang sering kita kenal dengan Ashrul Awakhir. Rasulullah SAW saat Ramadan tiba memberikan motivasi kepada para sahabat untuk meningkatkan kualitas amal di malam hari dan di siang hari dengan sabdanya man shoma dan man qoma. Lanjutannya sama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qoma ya ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang saum dan siapa yang qiyam, saum di siang hari, qiyam di malam hari bulan Ramadan. Sebetulnya kan qiyamul lail biasa dilakukan setiap malam oleh Rasul dan para sahabat. Sebagaimana dibahas pada pertemuan yang lalu, pada mulanya qiyamul lail hukumnya fardu tahun. Surat Al-Muzammil. Demikian ungkapan Aisyah kepada masih ingat Sa'ad bin Hisham, masih lupa ya kan, Sa'ad bin Hisham bin Amir ya ngajak Hakim bin Aflah menemui Aisyah dan bertanya masalah qiyamul lail, masalah witir dan masalah akhlak Rasul. Maka dijawab oleh Aisyah, biasa di malam hari waktu Rasul masih hidup, aku siapkan sikat gigi, siwak, dan aku siapkan air wudhu. Lalu Rasul bangun di malam hari dan beliau sholat, aku saksikan 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8 dan tidak salam kecuali pada rakaat ke-9. Setelahnya salam, dalam rakaat ke-9 beliau berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat, fatilka ihda asyrah. Akhirnya berjumlah mencapai 11. Ketika beliau sudah lanjut usia, sudah bergeraknya agak berat, maka beliau 7 rakaat saja, 1 salam. Setelah itu tambah 2.
jadi 9 rakaat. Baik, sekarang yang 9 rakaat, yang 11 rakaat itu satu rakaatnya berapa lama ya? Itu yang harus kita gali saat ini. Kan kita punya satu rakaat standar ya. Ya 2 menit, 3 menit satu rakaat. 3 menit aja udah kelamaan tuh. Satu halaman ya. Biasanya satu halaman untuk 3 rakaat, 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Ini ada riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Majah. Hampir satu arah, cuma beda redaksi sedikit. Kata Abu Dzar, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina syai'an min asy-syahri." Kami ibadah saum bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Beliau tidak membimbing kami salat di malam Ramadan hatta idza kana latu arba'in wa ishrin, hingga sampai tanggal 26 Ramadan. 24 Ramadan. Di pertama kali Rasulullah memimpin kami sholat tarawih. Zaman Rasul gak ada tarawih ya. Sekarang ada tarawih. Zaman Rasul qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya itu tahajud, itu istilah dari Rasulullah. Bahkan qiyam itu dari Al-Quran. Qumil laila illa qalila. Qiyam juga dari Rasul, man qama Ramadana. Tahajud, ada hadis yang dikatakan oleh sahabat, idza tahajjadan nabiyyu. Dan Al-Quran menyebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi. Witir, Rasul juga menegaskan, al-witru haqqun ala kulli muslim. Kemudian Rasul bersabda, autiru ya Al-Quran. Kemudian Aisyah bertanya, mata tutiru. Dan Rasul juga bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, mata tutiru. Nah sekarang kita bahas Qiyamul Ramadan. Rasul qama bina Rasulullah hatta kada ayyadhaba thulusul lail. Ketika tiba malam tanggal 24 Ramadan, Rasulullah hadir memimpin Qiyamul Lail. Kenapa tidak tanggal 21, 23, 25? Pada rajin semuanya kalau malam ganjil mah. Itu malam genap tuh kurang rajin tuh. Kan betul ya? Rata-rata malam ganjil masih semangat, malam genap sepi. Makanya Rasulullah justru malam genap tuh memimpin tuh. Malam ganjil dengan lisan beliau, malam genap dengan praktek beliau. Artinya udah setiap malam lah. Dan bagi yang mau mengikuti riwayat Khalaf dari Hamzah saat Qiyamul Lail, insyaallah saya akan i'tikaf di Masjid Baitul Maqdis 10 hari terakhir di sana dengan riwayat ini, bacaan Al-Quran dengan riwayat ini. Insyaallah dari awal ya, dari juz pertama, cuma tidak di masjid, mungkin di pesantren di sini saja, tapi bisa diikuti oleh kaum muslimin muslimat melalui audio, melalui online. Insyaallah akan live terus setiap malam. Jadi kalau sorenya mungkin para santri ikut tarawih di masjid dengan standar masyarakat, itu bahasanya standarnya namanya ya tuh. Ya, kemudian jam 2 kira-kira saya bangun bersama santri qiyamul lail minimal 1 juz dengan bacaan ini. Ini kan ada bacaannya agak beda ya. Ini kalau ahadun wamdu, kalau riwayat Hafaz ini harus pakai gunnah. Tapi kalau riwayat Warash enggak gunnah. Wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tumarun. Bisa dibacaannya marun jadi marun kalau waqaf. Dan di sini ahadun wamdu tidak pakai gunnah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tanwin atau nun sakinah menghadapi wawu, menghadapi ya tidak gunnah, itu loncat ke riwayat yang lain itu. Karena itu riwayat Khalaf. Untuk riwayat Hafaz harus pakai gunnah. Ahadun wamdu. Tapi kalau ahadun wamdu itu riwayat Khalaf. Waja'a semuanya dibaca waja'a. Waja'a, khifa, deqa. Nah, itu semuanya fi'il madhi mujarrad yang ada ya-nya, ja'a yaji'u, maka ketika fi'il madhinya ja'a. Ini adalah untuk riwayat Khalaf dari Hamzah. Dan ini jelas merupakan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau fasda dibacanya adalah dengan ismam. Fasda. Ya. Ini bukan fasda, tapi fasda. Ini ada kasih warna khusus. Nah, kalau umpamanya wasal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu amrullahi fala tasta'jilu. Tanpa basmalah. Dan setiap mad munfasil harus 6 harokat. Kalau hafaz 2, 4 sampai 5. Tapi kalau untuk khalaf harus 6. Ati amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma tusyrikuna yunazzilul malaikah. Kalau waqaf di sini al-malaikah. Ya. Itu aturannya begitu dari Rasul. Dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah pada waktu itikaf di sana akan saya terangkan. Aturan membaca Al-Quran al-Khalaf dari Hamzah. Insya Allah secara keseluruhan akan saya terangkan. Apa saja yang harus dipelajari, diingat. Yang disebut dengan usul riwayat Khalaf dari Hamzah. Ada usul, ada furush. Kalau usul itu kaidah-kaidahnya, kalau furush itu tidak terulang. Mungkin diketerangkan surat ini ada begini, surat itu ada begitu. Tapi tidak terulang, bukan aturan, tapi itu harus diingat saja. Itu furush namanya. Dan kalau seperti ini, atta dibaca ate, ini adalah usul. Ta'ala, ta'ali. Tapi kalau tusyrikun ini furush. Tidak semuanya yusyrikun dibaca tusyrikun. Ada tusyrikun, ada yusyrikun. Nah, seperti ini la raufur rahim ini termasuk usul. Biasa la raufur rahim, untuk khalaf la raufur rahim. Kemudian ini adalah usul termasuk walau syi'a lahadaikum ajma'in. Kum berhenti termasuk usul. Nah, kayak begini, wan nujuma musakhkharatin biyamri. Wan nujuma ini furush karena di tempat yang lain wan nujumu musakhkharatun. Ya. Tapi kalau biamri dibaca biyamri, ini usul. Ini tentunya harus dipelajari saja yang kayak begini. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu nanti pas habis iktikaf bulan Ramadan mampu membaca riwayat Khalaf, silahkan iktikafnya di sana. Sebab akan saya terangkan di samping praktek di malam hari, 1 juz minimal setiap malam akan saya terangkan insya Allah ilmunya. Ini kalau usia nyampe nya nggak tahu juga. Ya, kita ya pasrahlah ke Allah nyampe apa tidak. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pada waktu malam tanggal 24, berarti bukan bulan ganjil, Rasulullah memimpin qiyam Ramadan yang sekarang disebut tarawih, menghabiskan waktu berapa lama? Sulusul lail, 1/3 malam. 1/3 malam kurang lebih 3 jam lah. Gimana dicoba di sini 3 jam? Bukan saja tidak ada makmum, tidak ada imamnya. Iya. Falamma kanatil lailatu allati taliha, tanggal 25 tiba, lam yakum bina, Rasul tidak memimpin kami salat malam tanggal 25. Falamma kanat lailatu sittin wa ishrin, malam tanggal 26, beliau qama bina Rasulullah hatta kada yatabashatul lail, hampir setengah malam. Nah, tanggal 26 beliau memimpin kami salat malam Ramadan hampir setengah malam. Setelahnya pertengahan malam tiba dan Rasulullah berhenti. Qala qultu ya Rasulullah, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah,
Law nafatana baqiyata lailatina hadhihi. Ini setengah malam Rasulullah. Iya, emang kenapa? Maunya kamu? Yang maunya dilanjut ya Rasulullah. Jadi sudah setengah malam diprotes ingin berlanjut. Persis protesnya jamaah Masjid Riyadhus Shalihat. Kalau sudah setengah malam protes lanjutkan. Gitu. Tapi kalimat lanjutkan bukan nyukun, ya. Bukan. Beneran serius gitu. Ya karena yang bacanya Rasul. Allah Akbar. Ini yang baca Al-Quran. Kita ingat surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Idza tuliyat alaihim ayatuh." Apa itu tuliyat alaihim? Kalau kita perhatikan kalimat tuliyat, ya, itu kan kata kerja lampau ya. Tuliyat alaihim ayatuh. Mungkin tulisan dalam Al-Quran ya tidak pakai alif ya. Zadathum imana. Nah ini kalau kita perhatikan tulisan ayat Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatu, apabila telah dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Telah dibacakan. Kapan dibacakannya nggak tahu. Siapa yang membacanya terserah. Di mana dibacakan nggak tahu juga. Tapi suara bacaan terdengar saat ini oleh orang yang memiliki kriteria sebagai mukmin. Maka ayat tersebut zadathum, memberi tambahan kepada mereka. Tambahan apa? Tambahan iman. Ini kata zadathum, ini kata kerja aktif ya. Fi'il madhi ma'lum, lil bina'il ma'lum. Jadi artinya kata kerja transitif, aktif, memberi tambahan. Apa yang ditambahkan? Iman. Kepada siapa? Kepada al-mu'minin. Jadi bukan bertambah imannya. Tapi kalau terjemahan yang beredar, bertambahlah iman mereka. Kalau bertambah kalimat Al-Qurannya bukan zadat. Bahasa Arabnya izdadu imanan. Nah, kalau izdadu imanan bertambah iman mereka. Tapi kalau zadathum menambah. Artinya ayat yang dibacakan gak tahu kapan bacaannya berlangsung, namun rekamannya ada, terdengar oleh kita yang pada waktu itu kita sedang memiliki kedudukan sebagai mukmin, maka ayat memberi tambahan iman kepada kita. Hanya mendengar dan tidak tahu siapa yang membaca. Bagaimana kalau tahu yang membacanya dan berlangsung pada waktu itu? Beda lagi nilainya. Ada komunikasi emosional dengan si pembaca. Ada komunikasi ukhuwah, persaudaraan dengan si pembaca. Ketika kita jadi makmum, di sini ada imam, oh luar biasa. Tidak sekedar zadatum imana seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi tentunya ada tambahan lagi nilai karena ada komunikasi makmum dengan imam. Tunduknya makmum kepada imam dan perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Kemudian bukan lagi cuma sekedar mendengar suara, melihat orang yang membacanya. Dan apabila kita sedang istilahnya tadarus, bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga melihat tulisan. Melihat tulisan dapat nilai lebih. Karena Al-Quran disebut Alkitab. Alkitab, tulisan wahyu. Ini bukan Quran ya. Aku bilang bukan Al-Quran, emang apa ini? Ini bukan Quran. Berani sumpah? Berani. Terus apa ini? Ini mushaf. Ini bukan Quran, ini mushaf. Di zaman Rasul ini nggak ada. Tapi tulisan sudah ada. Nah, ketika saya buka, nah, yang saya lihat, ini kitab. Ya. Ini mushaf, lalu saya buka, nah saya lihat, inilah kitab. Kemudian saya baca,
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Kedengaran? Itu Quran. Yang kedengaran, bacaan terdengar oleh telinga. Tulisan terlihat oleh mata. Kemudian yang dibawa kemana-mana ini mushaf, lembaran kitab. Dan tulisan di sini, tulisan ummahatukum ini tidak pakai alif, dari Rasulnya begitu. Tidak ada perubahan untuk tulisan ini. Kita lihat umpamanya di sini yang tidak biasa, balighi, ba tidak pakai alif. Jadi dari Rasulnya begitu. Kemudian kalau ini la raufur rahim, dalam bacaan Hamzah bacaannya la rauf. Riwayat Asim la raufur rahim, tulisannya sama. Kemudian la ayatin, ya-nya panjang tidak pakai alif. Ini dari sananya begini. Alwanu, wa-nya tidak pakai alif. Ini dari Rasulullah SAW. Sangat tepat kalau kita saat mendengar sambil melihat tulisannya. Guru saya orang Chan, Syekh Muhammad, beliau ini makhluk langka. Kalau saya membaca Al-Quran di depan beliau dengan riwayat Warash, yang lain riwayat Khalaf, yang lain lagi riwayat As-Susi, pada saat yang sama, di surat yang berbeda, dengan riwayat yang berbeda, oleh beliau ketangkap semua. Apabila ada yang salah, langsung beliau perbaiki. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi inilah Al-Quran. Nah, amwatun tidak pakai alif. Ya tapi kan ya Jabar Nangtung ya. Ya Jabar Nangtung ya di Bandung. Di Surabaya gak ada Jabar. Di sana Jatim di sana. Ya, ini gak ada Jamar Rasul. Jadi Jamar Rasul amwat tidak pakai harokat, tidak pakai titik. Bahkan nanti kalau ada waktu kita mempelajari ilmu tajwid yang apabila tertulis umpamanya rahmah, kalimat rahmah kan ada begini tulisannya. Ada begini tulisannya. Apabila kita wakaf di sini, ketika tulisannya yang ini, wakafnya rahmat. Inna rahmat. Bila tulisannya ini, inna rahmah. Sesuai dengan tulisan. Itu untuk qiraat Asim. Tapi qiraat Abu Amrin, ketika wakaf di sini, inna rahmah. Sama dengan di sini. Yaitu perbedaan qiraat. Makanya ulama qiraat menyebutkan ini adalah ta, ini adalah ha. Ini ta, ta'nis, ini ha, ta'nis. Kenapa tidak disebut ta? Kan ada titiknya. Zaman Rasul nggak ada titik. Zaman Rasul tulisan rahmah ya beginilah. Dan rahmat tidak ada titiknya di zaman Rasul. Subhanallah, kita nikmat, diberi nikmat iman pada Al-Quran ini, nikmat yang luar biasa. Baik, belum selesai. Jadi tadi kalimat zadathum imana, ketika mendengar saja kita dapat tambahan iman. Bagaimana kalau mendengar sambil melihat, dapat tambahan nilai melihat. Bagaimana kalau mendengar, melihat, dan membaca, dapat nilai tambah lagi. Bagaimana kalau mendengar, membaca itu sambil sholat? Allahu Akbar. Tingkat lagi nilainya. Bagaimana kalau sholat itu di malam hari? Meningkat lagi. Bagaimana kalau sholat malam hari itu bulan Ramadan? Allahu Akbar. Makanya betul-betul kita tingkatkan rindu kita bertemu Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini. Duh, tak seorang pun kita punya bukti akan hidup sampai bulan Ramadan. Jangankan sampai Ramadan, sampai besok saja kita tidak punya bukti. Namun apabila kita sudah betul-betul merindu ingin bertemu dengan Ramadan, semoga tercatat di hadapan Allah kerinduan kita Ramadan. Sekarang buktikan rindunya dengan Ramadan. Bagaimana caranya?
rindu Ramadan, tentu amal istimewa pada bulan Ramadan jangan nunggu Ramadan tiba. Kita biasakan sejak sekarang. Makanya ya saya juga sekedar usaha. Saat ini saya membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, sedang membaca dengan riwayat khalaf. Karena nanti pada bulan Ramadan saya akan qiyamul lail dengan riwayat khalaf. Jadi ya setiap hari saya baca pakai ini. Nah kalau pakai ini, pakai riwayat khalaf, walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a. Ya, kalau berhenti syai'a. Kalau lanjut la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Itu aturan membacanya begitu. Nah, ini wa atihum alladzi yatawaffahumul maut yatawaffihum. Kalau riwayat khalaf, riwayat Asim tatawaffahu. Kalau untuk riwayat khalaf yatawaffihum. Ya sedang melancarkan bacaan riwayat khalaf agar nanti betul-betul dinikmati. Belum selesai hadis. Oh, udah jam 8 lagi. Mohon diundurkan itu. Iya. Belum selesai, sedikit lagi ya. Pada tanggal 26 beliau sholat setengah malam. Ketika selesai tengah malam, maka Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Tidakkah studi kiranya engkau lanjutkan sholat sampai akhir malam? Rasul menjawab, "La, innar rajul idza qama ma'al imami hatta yansharif qusiba lahu qiyamul laila." Enggak lanjut sampai sini aja untuk malam ini. Tapi yang jelas siapapun yang sholat bersama imam sampai selesai dapat nilai sholat semalam penuh. Ya. Kalau begitu maka nanti apabila ikhwan akhwat mau bangun di malam di jam 2 untuk sholat lagi, selesaikan bersama imam yang 11. Biar dapat nilai semalam penuh. Tapi kan nanti mau sholat lagi, ya sholat lagi saja. Tapi kan udah ditutup. Kalimat sudah ditutup, kata siapa itu? Katanya kalau sudah witir gak boleh sholat lagi. Nah, sudah dijawab pada Selasa yang lalu. Rasul setelahnya 9 tambah 2. Rasul setelahnya 7 tambah 2. Maka kita apabila di sini sudah 11, mau dilanjutkan di rumah, jam 2 atau jam 1 bangun, sholat sampai jam 4, cukuplah 3 juz, maka berapa rakaat? 4 rakaat silahkan. Atau 2 rakaat silahkan. Jadi 11 tambah 2, 13. Atau 11 tambah 4, 15. Silahkan. Boleh gitu lebih dari 11. Rasul juga pernah melaksanakannya 13. Ada di sini hadisnya. Nanti insya Allah kita bahas. Belum selesai kajian hadis. Nah, setelahnya selesai, maka Rasulullah malam besoknya tanggal 27 tidak datang. Lalu tanggal 28 beliau datang kembali. Kanat lailatu thamanin wa ishrin. Pada tanggal 28, di malam 28, jamaah Rasulullah ahlu wajtama'alun nas, keluarganya diajak dan masyarakat banyak ikut. Maka Rasulullah salat hatta yakada yafutunal falah, sampai hampir-hampir tidak ada waktu untuk sahur. Jadi sampai akhir malam itu tanggal 28. Baik, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berlanjut kajian hadis tentang qiyamul lail pada Selasa berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.